Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una wa 'amalan shalihan mutaqabbala walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlin nar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang melimpah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk pertemuan kita di malam hari ini yang alhamdulillah bisa terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat Jum'ah Bapak Ibu, sholat Jumat. Kalau sebelumnya kita membahas tentang persyaratan sholat Jumat, ini kan rukun dan syarat. Rukun sholat Jumat niku enten kalih, khutbah dan sholat 2 rakaat itu rukunnya. Kemudian persyaratannya itu ada 3 macam, ada persyaratan wajib dan sah, persyaratan wajib dan persyaratan sah saja. Maka kita sampai ke pembahasan syarat sahnya sholat Jumat. Apa saja toh syarat sahnya sholat Jumat Bapak Ibu? Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, syarat sahnya sholat Jumat itu adanya khutbah Bapak Ibu, adanya khutbah. Hadirin yang dirahmati Allah, dan tentang khutbah sendiri Bapak Ibu, itu ada persyaratan, ada rukun-rukunnya, ada sifat-sifatnya, apa yang dianjurkan, apa yang dibenci. Nanti membahas tentang khutbah, misalkan Bapak Ibu, khutbah Jumat itu boleh ndak duduk Pak nggih? Khutbah Jumat full duduk Bapak Ibu. Angsal napa mboten? Jadi mboten teng mimbar, langsung teng mriki dicepaki kursi, ngeten iki nggih, cepaki kursi, terus langsung khutbah sambil duduk. Terus kemudian boleh ndak khutbah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khutbah madhepe kiblat, angsal napa mboten? Khutbah Pak, madhepe mboten teng mustami, tapi madhepe niku teng kiblat Bapak Ibu. Nyapa kok madhep rono? Isin paling. Itu juga akan dibahas oleh para ulama. Khutbah memakai tongkat Bapak Ibu, apakah itu hukumnya sunnah ataukah bid'ah? Bapak Ibu, itu juga akan dibahas, sunnah atau bukan. Terus dan lain sebagainya insya Allah nanti akan kita bahas di bab sendiri setelah pembahasan tentang syarat sahnya sholat Jumat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi sholat Jumat itu harus ada khutbahnya, dan persyaratan yang dimaksud itu adalah tentang keabsahan khutbah itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau misalkan syarat tentang khotibnya. Khotibe kalau batal, khotib batal nggih. Amma ba'du, pas nembe banter Bapak Ibu, ya ayuhal dud ngoten. Niku kan masih dalam kondisi belum menyelesaikan khutbah. Lah kok ngentut, khutbahnya itu sah napa mboten? Atau misalkan khotibnya Bapak Ibu khotibe rada napa Pak? Rada kirang saentong misale. Ngerti-ngerti maju-maju dhewe, khutbah-khutbah dhewe, Pak. Lah nyapa kok ndak diduk nih? Mungkin karena beliau termasuk sesepuh. Sesepuh, Pak. Kadang kala Bapak Ibu pikun, kadang mboten. Moro-moro aku pengen khutbah, tak maju ya, maju dhewe Bapak Ibu.
Lah iku kadung maju lah muadzine lah kok adzan, Pak. Lah iki toleh takmir iki piye iki? Lah wis kadung maju ya wis ben maju Bapak Ibu, kondisi seperti ini ada ndak hal-hal yang harus dipenuhi sebagai seorang pengkhotib? Atau misalkan khutbahnya yang khutbah Pak, lari alit Bapak Ibu, cah cilik. Misalkan dereng dereng balik Pak, usia 10 tahun tapi juara Pildajil Bapak Ibu. Wonten Trenggalek mriki sing tumut Pildajil. Tasik usum mboten Pak Pildajil niku. Teng TV wonten. Oh pas puasa. Nah, misalkan juara Pildajil, ikut Pildajil mewakili Trenggalek Bapak Ibu, terus mari ngoten disuruh khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya itu sah atau tidak kalau yang khutbah itu adalah seorang anak kecil. Itu juga akan dibahas, intinya berkaitan dengan khutbah akan dibahas di bab tersendiri nanti di napa niku, termasuk bagian daripada materi sholat Jumat Bapak Ibu, tapi ada bab tersendiri. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, persyaratan syarat sahnya sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, ulama sepakat sholat Jumat tidak sah dilaksanakan sendiri. Bapak Ibu, artinya kalau panjenengan hidup di satu desa misalkan, terus satu-satunya masjid di desa itu tidak melaksanakan sholat Jumat, panjenengan napa niku datang ke masjid, wis tak adanani dhewe, tak khutbahi dhewe, tak imami dhewe, makmume ya aku dhewe. Itu tidak sah Bapak Ibu. Tidak sah. Jadi harus berjamaah. Namun ulama berbeda pendapat tentang minimal jumlah orang yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Berapa? Apakah harus 40? Ataukah kurang dari itu boleh? Ataukah 3 orang boleh, 2 orang boleh? Nah, itu ada perbedaan pendapat Bapak Ibu di antara para ulama. Kita lihat. Pendapat yang pertama hadirin yang dirahmati Allah, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya ini Bapak Ibu nggih, mohon maaf saderenge mungkin saya penyampaiannya mboten menggebu-gebu kayak biasane ra bengok-bengok Pak. Gini kalau tidak tirit-tirit, suwanten tidak tirit-tirit. Minimal Bapak Ibu dirahmati Allah 40 orang. Ini ibu-ibu yang belakang terdengar nggih? Nggih, Bu? Iya. Yang di luar, yang di luar. Dengar, Bu? Nggih, baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, pendapat yang pertama, pendapat yang begitu masyhur di kalangan para ulama, yaitu pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu minimal 40 orang sak khotibe, Bapak Ibu. 40 orang sak khotibnya sak imame niku, 40 orang. Pendapat ini hadirin yang dirahmati Allah merupakan pendapat dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal yang berdomisili, yang kebanyakan Bapak Ibu mereka ada di Saudi. Terus juga pengikutnya Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu yang mayoritas di Indonesia. Makanya kita kenalnya dengan ini, yang sering kita dengar petang puluh. Itulah kenapa ada klasifikasi antara musola dengan masjid. Gitu betul. Itulah bahkan ada istilah juga nanti masjid jamek. Masjid jamek. Itu sebenarnya kalau klasifikasi antara musola dan masjid itu hanya kultural. Namun teng Indonesia Bapak Ibu, lek cilik disebut musola, lek gede disebut masjid. Niku namanya teng Indonesia. Kalau di istilah fikih itu ada masjid dan masjid jamek. Kalau istilah fikihnya Pak, yang mendunia itu ada masjid dan masjid jamek. Masjid itu artinya yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Kalau masjid jamek itu juga dipakai untuk sholat Jumat. Perbedaannya ada di situ. Jadi istilah kultural yang berbeda. Ngoten loh. Istilah kultural yang berbeda. Dan Bapak Ibu rahmatillah sah-sah saja. Hanya saja mungkin kesalahpahaman dari orang-orang itu adalah ketika dia sholat di musola tidak sholat tahiyatul masjid.
Gini betul. Wong ada yang WA ke saya wonten no, Ustadz, nggih. Di dekat rumah saya itu ada musola, namanya musola ini, betul sah diomong nih, nggih, mungkin jenengan padosi. Lah, jamaah itu eh berselisih pendapat Ustadz. Pripun Pak, boleh ndak sholat tahiyatul masjid di situ? Kalau misalkan perselisihan itu hanya sekedar dewe-dewe nafsi-nafsi Pak, kowe arep sholat karmo ora karmo. Tapi Bapak Ibu ini sudah sampai ke saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang ndak sholat Pak, nyalah nih sing sholat Bapak Ibu. Nggih, salah sampean sholat ning kene, mosok tahiyatul musola. Ora enek iki tahiyatul masjid gitu Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka saya sampaikan dalam fikih disebut masjid itu nggih bangunannya jadi tidak bergantung pada satu bangunan, mboten. Bangunannya alit nopo gede tetap masjid. Wong kata Nabi itu siapa man bana lillahi masjidan walau siapa yang membangun untuk Allah satu masjid Bapak Ibu walaupun kakofasil kiti seperti sangkar kucing Pak. Ini bukan kurungan kucing. Itu simbol saja, istilah saja. Mboten kok tenan bangun masjid cilik untuk Bapak Ibu nggih, yo miniatur niku namine, Pak. Maksud iki alit ngoten lho. Walaupun itu disebut oleh Nabi ya masjid juga. Begitu. Jadi dalam fikih itu dikatakan masjid bukan karena bangunan, mboten. Terus bukan juga karena tanah wakaf, tanahnya sudah diwakafkan atau belum. Nggih, Pak. Belum diwakafkan berarti bukan masjid, salah. Mboten. Bukan di situ letak perbedaan dari para ulama ini mboten enten Bapak Ibu. Diwakafkan atau tidak, kecil atau bukan, itu kultural saja. Nanti berkaitan dengan wakaf dan lain sebagainya pengurusan Bapak Ibu. Terus dikatakan masjid itu kapan? Ketika bangunan tersebut dipakai untuk sholat 5 waktu dikumandangkan azan. Kalau dikumandangkan azan maka disebut masjid pun gede nopo cilik Bapak Ibu itu tetap disebut masjid. Nggih, kita kembali lagi. Jadi pendapatnya mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya minimal 40. Kalau tidak 40 maka tidak sah. Itulah kenapa Bapak Ibu nggih kalau misalkan di satu daerah misalkan nggih Bapak Ibu di satu kota misalkan satu kota di Eropa sana tidak ada 40 orang dari orang Islam, ya tidak dilaksanakan sholat begitu. Cuman Bapak Ibu rahmati Allah, pendapat ini bertentangan dengan yang namanya syiar itu sendiri. Andaikan misalkan nggih, di New York, kalau di New York mungkin wis akeh Pak wong Islam. Katanya wali kotane ke gitu Pak, wali kotane muslim Bapak Ibu. Muslim pertama yang jadi wali kota di New York. Misalkan di satu daerah Bapak Ibu, di sana di salah satu kota ngoten, di Jepang atau di mana? Itu Bapak Ibu muslimnya tidak ada 40 orang. Kalau tidak dilaksanakan sholat Jumat, berarti kan syiar Islamnya tidak ada. Gini betul. Wong syiar itu kan sifatnya pemberitahuan Bapak Ibu. Ngajak orang-orang memberitahukan kilo di sini ini ada orang muslim, ada orang yang mentauhidkan Allah. Walaupun cuma 30 orang, kita dirikan sholat untuk syiar kan begitu. Jadi hadirin dirahmati Allah, kenapa kok para ulama menyampaikan hal itu? Ini pendapat madhab Syafi'i dan madhab Hambali menyampaikan hal itu. Mereka memakai dasar hadis tentang As'ad bin Zararah yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Sedangkan para sahabat berjumlah 40 orang. Jadi ada satu hadis dalam riwayat Imam Abi Dawud Bapak Ibu. Satu riwayat bahwasanya yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di Madinah, sholat Jumat itu kan pertama kali dilaksanakan di Madinah, di Mekah dereng wonten Pak. Pertama kali Bapak Ibu di Madinah, dari sejarah sebelum-sebelumnya sudah kita bahas. Nabi menyampaikan kepada As'ad, engko lek wis enek wong 40, ngoten. Cuman ucapan Nabi ini, engko lek wis enek wong 40 itu masih diperselisihkan. Tapi yang jelas As'ad bin Zararah tidak mungkin beliau mendirikan sholat Jumat kalau tidak ada perintah. Bapak Ibu rahmati Allah, maka ketika sudah beliau melaksanakan sholat Jumat atas perintah dari Nabi, dan waktu itu yang mengikuti sholat Jumat adalah 40 orang Bapak Ibu. Nah,
itulah kenapa dua ulama, dua pendapat, dua madhab ini, Bapak Ibu mengatakan harus 40. Lek mboten 40 tidak sah dan tidak diperbolehkan. Begitu Pak. Namun ulama lain mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk kekuatan dan keamanan saja. Jadi kenapa kok Nabi menyampaikan as'ad gen 40 C? Kenapa begitu? Kok tidak diperbolehkan 10 atau 20? Supaya ketika sampean sholat berjamaah, waktu itu kan Bapak Ibu dilaksanakan di salah satu kebun gitu Pak, kebun kurma. Terus sedangkan di sekeliling kalian tuh ada orang-orang kafir, jumlahnya itu cuma 10 orang, kulit dioprak-oprak, kalau misalkan tidak aman gimana? Makanya disyaratkan wis 40 wae supaya terlaksana dengan lancar dan aman. Itu pun Bapak Ibu tidak diekspos keluar. Jadi itu hanya dilaksanakan di kebun kurma gitu Pak. Dan Bapak Ibu, kebun kurma yang dimaksud jangan seperti yang panjenengan bayangkan ketika umroh. Kebun kurma kan toko oleh-oleh Pak nggih. Lek teng mriko. Tapi yang dimaksud kebun kurma itu betul-betul kebun kurma Pak. Di sekitarnya ada pohon-pohon kurma. Sehingga tidak terekspos terlalu vulgar di luar gitu misalkan. Di depan rumahnya seseorang. Buatan Bapak Ibu, enggak. Atau misalkan Bapak Ibu di tengah kota gitu, enggak. Tapi tetap tersembunyi gitu loh. Nah ini hadirin dirahmati Allah. Jadi para ulama menyampaikan seperti itu yang tidak berpendapat. Pendapat ini juga bisa mematikan syiar Islam. Jika penduduk muslim di suatu daerah tidak mencapai 40 orang atau menyebabkan kesulitan jika harus menempuh perjalanan yang jauh termasuk safar. Bapak Ibu dirahmati Allah, misalkan sak Tulungagung Bapak Ibu mboten enten tiyang muslim kecuali cuma 20 orang. Lah terus ndak ada sholat Jumat kecuali di Trenggalek. Trenggalek pun sak Trenggalek Bapak Ibu berapa kecamatan Pak? 14 kecamatan nih Pak. Di kota ini yang ada Bapak Ibu nggih di Kecamatan Trenggalek niki cuman satu masjid tok. Lah kok Tulungagung dari sana ke sini Bapak Ibu kan ya menempuh perjalanan jauh Pak nggih. Ya kalau misalkan sekarang sudah ada napa niku sepeda motor pun lek dereng Bapak Ibu. Numpak unta terus numpak jaran kan nggih repot Pak. Itulah kenapa para ulama menyampaikan ya berarti bukan satu persyaratan, hanya anjuran saja. Anjurannya 40 orang begitu. Itu yang pertama. Jadi ada yang berpendapat minimal 40. Tapi wallahu alam bissawab Bapak Ibu itu pendapat yang kalau dalam tarjih itu tidak benar. Terus kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua pendapat yang mengatakan bahwasanya minimal 12 orang. Ini adalah pendapatnya Imam Malik Bapak Ibu dalam mazhab Maliki. Kenapa seperti itu? Karena hadis ini Pak. Saya baca hadisnya, coba jenengan tirukan. An Salimin qala Haddatsani Jabirun radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh aqbalat minas syami. Syam bukan Syami niki nggih, Syam. Irun tahmilu ta'aman faltafatu ilaiha hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illasna asyara rajulan fanazzalat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Mungkin hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi ini napa Bapak Ibu penyebab atau sababun nuzul dari firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima.
Dan apabila mereka melihat satu perdagangan, satu kelompok dagang gitu nggih, atau satu hal yang sia-sia, mereka akan segera untuk mendatangi barang dagangan tadi dan perkara yang sia-sia tadi. Wataraku qaima, dan mereka meninggalkanmu dalam kondisi berdiri. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Madinah paceklik, ngoten Pak. Madinah paceklik. Lajeng datanglah kelompok dagang, jadi datanglah para pedagang dari Syam. Nah, pedagang dari Syam ini Pak, mereka Bapak Ibu untuk memancing dan menjadi daya tarik bagi orang-orang supaya beli, itu dikasih hiburan Pak. Hiburannya apa? Hiburannya Bapak Ibu ya musik ngoten niku Pak. Nggih ibaratnya Bapak Ibu dodolan misalnya Pak nggih, di belakangnya itu jualan, entah itu jualan baju, jualan makanan ngoten. Tengah jam Bapak Ibu son horeg misalnya ngoten. Misale Pak. Tapi kalau dulu Bapak Ibu ya memang ada orang-orang napa niku, ada bidu wanita sing nyanyi ngoten, terus kemudian ada napa niku ada yang musikan, terus di belakangnya baru jualan. Ah, panjenengan mungkin Bapak Ibu kalau pernah lihat tiang sadean gedhok lindri, Pak. Nggih, Pak. Kalau di Solo, sadean gedhok lindri niku, Pak, niku enten rungon-rungone mesti Bapak Ibu. Enek rungon-rungone ngoten niku. Teng ngaji enek toa masjid ngoten niku, Pak. Nggih. Terus disetelne napa ngoten Bapak Ibu. Lek mboten ngoten nggih sing 10.003, tapi mboten isine mboten 10.003. Isinya Bapak Ibu ya nyanyian ngoten. Gambarane ngoten niku, Pak. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Lahwun tuh kayak gitu itu. Datanglah ini orang Syam ini Pak nggih, sekelompok pedagang dari Syam ini membawa barang dagangan. Waktu itu sedang sholat Jumat, Nabi baru khutbah Bapak Ibu. Nabi baru khutbah Pak. Khutbahnya waktu itu hadirin, khutbahnya setelah sholat. Jadi sholat Jumat tuh Pak pertama kali diwajibkan Bapak Ibu. Itu khutbahnya persis seperti sholat id, yaitu setelah sholat. Karena kejadian ini Bapak Ibu, nanti Rasulullah pun merubah khutbahnya jadi sebelum sholat. Sampai akhirnya di zaman Abu Bakar, sampai akhirnya di zaman Umar, terus kemudian di zaman Utsman pernah terjadi sekali khutbah beliau setelah khutbahnya setelah sholat. Lah terus kemudian Bapak Ibu dilaksanakan oleh Yazid bin Muawiyah. Itulah kenapa para ulama menyampaikan ya khutbah Jumat kalau dilaksanakan setelah sholat Jumat tidak diperbolehkan. Utsman bin Affan pernah melaksanakan itu karena keadaannya darurat. Oke, kita kembali lagi. Insyaallah nanti akan kita bahas tuh Pak. Terus jadi dulu khutbahnya begitu Pak. Khutbahnya seperti itu. Nabi baru khutbah Bapak Ibu. Para sahabat sing mireng khutbah niki Pak nggih, Nabi khutbah semuanya berhamburan keluar untuk membeli selak kentekan Pak, selak kentekan. Karena kondisi Madinah paceklik Bapak Ibu. Terus kemudian yang tersisa di hadapan Nabi itu Pak, Nabi khutbah sama ba'du, ngerti-ngerti napa niku brudul Bapak Ibu pergi semua, yang tersisa itu cuman 12 orang. Cuman 12 orang. Kemudian Rasulullah SAW beliau melanjutkan khutbah sampai selesai. Karena 12 orang itu Bapak Ibu nggih, 12 orang yang hadir itu mendengar Rasulullah SAW ceramah dan Rasulullah tetap melanjutkan khutbah beliau, menunjukkan bahwasanya 12 orang itu menjadi minimal jumlah mustamiknya. Begitu Pak, berarti 13 sak khotib imami ngoten. Jadi kalau pendapatnya Imam Malik Bapak Ibu. Apakah benar seperti itu? Terus kemudian kita lihat lagi. Yang ketiga Pak, minimal 3 orang termasuk imam. Imam, muadzin, kalih mustami Bapak Ibu. Imam, muadzin, kalih jamaah. 3 orang ini Pak. Minimal 3 orang. Ini adalah pendapat madhab Hanafi. Sebagian madhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan yang namanya sholat Jumat itu dia minimal berjamaah itu berapa? 3 orang, ya 3 orang.
Berarti jamaah itu minimal 3 orang. Hal ini berdasarkan hadis berikut Bapak Ibu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini Bapak Ibu kita baca. Idza kanu salasatan falya ummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Oke, cukup. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi ini wasiat Nabi kepada sekelompok orang yang datang kepada Nabi untuk jadi utusan. Nabi menyampaikan begini, nanti kalau wancine sholat, silahkan dikumandangkan azan. Walaupun cuma 3 orang dikumandangkan azan, terus kemudian ada yang ngimami, sholat berjamaah, masih mek wong telu tok. Terus kemudian beliau juga menyampaikan yang paling berhak jadi imam itu adalah yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, yang paling tahu tentang lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an, pelafalannya bagaimana. Aqra'uhum li kitabillah. Begitu, Pak. Wasiat Nabi ini itu kan untuk semua sholat Bapak Ibu. Kan gitu nggih? Untuk semua sholat. Kalau untuk semua sholat berarti sholat Jumat pun juga sama. Sah-sah saja seseorang apabila ada 3 orang melaksanakan sholat Jumat Bapak Ibu. Nah kalau sudah seperti ini hadirin dirahmati Allah, berarti Bapak Ibu nggih, kalau tiga orang sah berarti tidak harus di masjid. Ngerti Pak? Oke. Malah jadi tidak harus di masjid. Terus bagaimana berarti sah? Ya sah saja. Itulah hadirin dirahmati Allah. Nanti ada napa niku? Ketika anjuran waktu Covid itu kan enten sing ada yang menganjurkan sholat Jumatnya di rumah kan begitu Pak. Ada yang yonda sholat Jumat kok ning omah, sholat Jumat ya kudu ning masjid. Kenapa kok harus di masjid? Ya karena tadi Pak kapasitas 40 orang Bapak Ibu gitu loh. Wallahu alam bisawab itu. Kemudian hadirin dirahmati Allah, nggih, yang terakhir Bapak Ibu, nanti yang paling benar pundi insyaallah akan kita bahas. Minimal 2 orang termasuk imam. Imam Bapak Ibu. Jadi 2 orang kok cukup, Pak. Yang satu khotib plus imam, yang satunya muadzin plus makmum Bapak Ibu. Wah, no woman lek niki Pak nggih. Ini adalah pendapatnya mazhab Zahiri dan Imam Syaukani Bapak Ibu. Beliau berdua, keduanya Az-Zahiri itu Daud Az-Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri, yang nanti ulama terkenalnya bernama Imam Ibnu Hazm dari Andalusia. Andalusia itu Spanyol, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada hadis ini, Pak. Dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, dia berkata, Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa sahibun li, dan temanku, falamma aradnal ikfala min indah, ketika kami mau pergi, kami mau pulang, beliau mengatakan begini, idza hadaratis shalah, kalau sudah datang waktu salat, fa'adzina, maka ada salah satu yang adzan. Summa aqima, kemudian diqomati. Wal ya ummakuma akbarukuma, mana yang paling tua itu yang imami. Ngoten Pak. Kenapa kok Nabi mengatakan yang paling tua? Karena dua-duanya sama-sama fakih, sama-sama bareng dalam urusan fikih, sama-sama setara dalam urusan napa niku qiraah Bapak Ibu, maka disuruh ngimami yang paling tua. Ini anjuran berarti sini Pak nggih. Jadi Nabi menyampaikan kalau waktu sholat tiba azan. Adzan Bapak Ibu artinya panjenengan kalau safar gitu nggih, datang ke satu masjid ngoten. Kalau dereng wancine adzan Pak nggih, ya Bapak Ibu dirahmatul anjurannya panjenengan adzan dulu. Lah tapi wis wancine kok dereng adzan mengki lek kula adzani malah kleru. Pripun? Berarti jenengan tenggo Pak. Jenengan tenggo. Terus kemudian Bapak Ibu setelah itu dikomahi. Walaupun nanti dalam urusan kewajiban itu Bapak Ibu, azan itu diwajibkan kalau misalkan kita belum mendengar azan. Jadi dereng mireng azan Pak, kalau sudah mendengar azan Bapak Ibu maka harus kalau sudah mendengar azan
maka kewajiban adzan gugur. Tapi kalau belum mendengar Bapak Ibu, jangan adzan dulu. Adzannya lewat HP niku pripun? Jangan. Jangan dulu Bapak Ibu. Maka hadirin dirahmati Allah, memang ya semua itu dimudahkan Pak, tapi tetap Bapak Ibu untuk kehati-hatian satu desa ngoten Pak nggih, harus tetap ada satu masjid Bapak Ibu yang ditugaskan untuk adzan gitu Pak. Memang Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kalau teng dusun-dusun di gunung-gunung ngoten niku sulit Pak. Apalagi kalau Bapak Ibu, apalagi kalau hari-hari tidak Ramadan ngeten niki. Ramadan nih Bapak Ibu, adzan maghrib niku yo arang-arang Pak. Gini betul. Nggih. Panjenengan napa niku nate ningali ngoten mboten Pak? Pernah menyaksikan ndak? Loh saya sendiri pernah menyaksikan Pak. Dikirim ting celak segoro kidul mriku Bapak Ibu. Kalau maghrib mboten enten sing adzan. Terus semua satu dusun niku Bapak Ibu tidak terdengar suara azan niku ndak terdengar Pak. Jenengan keluar rumah gitu Pak ndak terdengar. Wong itu di pegunungan ngoten Bapak Ibu. Terus hadirin Bapak Ibu nggih ya tidak, terus makannya dari mana? Makannya Pak nunggu TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoten Bapak Ibu buka. Makanya ketika kami datang ke sana Bapak Ibu nggih, tetap jadi untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang nggih, niki tetap harus ada yang azan Pak, berkaitan dengan nanti pelaksanaan sholat begitu. Walaupun lek cara napa niku cara pelaksanaan iftar atau pelaksanaan buka Bapak Ibu itu memang diperbolehkan. Tapi kalau untuk pelaksanaan sholat lah nanti ada anjuran untuk adzan dulu Pak gitu, untuk menggugurkan kewajiban tadi. Jadi diadzani terus mari ngoten iqomah Bapak Ibu. Panjenengan kalau mau melaksanakan napa niku jamaah ngoten nggih, jangan lupa iqomahnya Pak. Mboten langsung imamnya maju, tahu. Langsung Allahu Akbar mboten. Satu disuruh iqomah dulu, iqomah terus kemudian imamnya maju Bapak Ibu. Selain itu ulama sepakat bahwa sholat berjamaah itu kan wajib dilaksanakan dan sah jika ada dua orang, kata Imam Ibnu Qudamah dalam madhab Hambali. Maka syarat jumlah dalam keabsahan sholat Jumat tidak bisa begitu saja dipisahkan dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang kemudian dipegang oleh tarjih bahwasanya nggih, satu hadirin, dianjurkan sekali, sangat-sangat dianjurkan Bapak Ibu, sholat Jumat dilaksanakan di masjid yang besar, tapi tidak menjadi keabsahan. Sangat dianjurkan sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid yang menampung jamaah cukup banyak. Sak meten niki Bapak Ibu kan cukup banyak. Ya berapa ya, 40-an lebih Pak. Lek mriki full pinten? Sampai niki full dalam niki saja berapa? Pinten Pak? Pak Hari berapa Pak Hari? 250. Satu full niki sampai belakang niku. 250. Nggih, berarti niku pun cekap niku Bapak Ibu. Jadi sudah, jadi dianjurkan untuk seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu, ketika kita berada di posisi yang kesulitan untuk mengumpulkan banyak jamaah, sholat Jumat tetap dilaksanakan Bapak Ibu untuk syiar Islam. Jadi hadirin, ini tidak napa niku tidak condong ke sana, tapi kita mengambil satu sikap yang wasitiyah Pak, bahwasanya sangat-sangat kalau orangnya banyak dianjurkan Bapak Ibu sholatnya di masjid-masjid yang gede, ngoten. Masjid-masjid jami' Pak. Jangan melaksanakan sholat di masjid-masjid kecil. Tetapi ketika hadirin nggih terkendala Bapak Ibu, bisa jadi jarak. Wah, teng mriki niku jamaah sekitar niku tuwek Ustaz. Ora iso numpak sepeda motor. Lek mlaku niku nggih tebih. Ya jane iki mboten tebih tapi ndadak nyebrang niku lho, nyebrang dalan niku lho. Nggih, Pak. Kadang seperti itu kendala. Bapak Ibu akhirnya ya wis lek ngoten dilaksanakanlah sholat napa niku secukupnya Bapak Ibu. Tetapi hadirin dirahmati Allah, ya tetap niku kita kembali ke pertama, anjurannya memang dilaksanakan secara berjamaah supaya lebih jelas lagi syiarnya. Secara berjamaah begitu Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah,
Salat Jumat ngeten iki Bapak Ibu harusnya betul-betul menjadi pemisah. Pemisah antar perbedaan pendapat Bapak Ibu karena memang tujuannya itu untuk syiar, Pak. Maka ketika panjenengan warga Muhammadiyah, kalau di sini Bapak Ibu nggih mriki sekeco Pak nggih. Mriki panjenengan yang sekali dari warga Muhammadiyah bisa merapat ke sini. Panjenengan dari warga non Muhammadiyah misalkan bukan dari jamaah Muhammadiyah, ya tetap tidak perlu untuk melihat wah kono kuwi manu Muhammadiyah. Ora enek ngene-ngene, ora enek ngene-ngene. Ndak perlu Bapak Ibu, wong itu tujuannya untuk syiar. Begitu pula kalau misalkan panjenengan nanti hidup di satu daerah yang jauh dari misalkan nggih komunitas Muhammadiyah, di situ ada NU Bapak Ibu. Dari situ komunitasnya komunitas NU, masjid besarnya masjid besar NU, ya silakan sholat di situ Pak nggih. Silakan sholat di situ Bapak Ibu. Karena nanti ada keutamaan-keutamaan sendiri Pak. Salah satu keutamaan itu harus dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu nggih, ada satu hadis Pak. Ada satu hadis. Insya Allah akan kita bahas entah kapan. Tentang keutamaan sholat Jumat itu, bahwasanya sholat Jumat itu bisa bernilai pahala orang berpuasa dan sholat malam selama 1 tahun penuh. Jadi jenengan melaksanakan sholat Jumat itu Pak, itu nanti ada satu hadis sahih, jenengan dapat pahala 1 tahun penuh panjenengan puasa dan sholat malam Bapak Ibu. Puasa sunnah dan sholat malam setahun penuh. Dan persyaratannya itu apa Pak? Harus jalan kaki ke masjid. Loh memang begitu Bapak Ibu. Mungkin niki Pak kameramen sudah mendengar hadisnya. Pak Ari mungkin sudah mendengar hadis. Karena sudah saya sampaikan di Al-Madani di Salamrejo. Hadis sahih tentang keutamaan dari sholat Jumat itu. Keutamaannya dapat pahala 1 tahun penuh Bapak Ibu sholat malam plus puasa sunnah. Dan salah satu persyaratannya itu jalan kaki ke masjid. Ada banyak persyaratan nanti. Ada begini, ada begitu. Insya Allah akan kita bahas itu hadisnya. Dari situ Bapak Ibu dirahmati Allah, panjenengan ketika ngugemi Pak nggih, bari panjenengan wis aku lek salat kudu sing ning kuwono kae Masjid Muhammadiyah. Salah Pak. Sesekali rakyat tang sebulan sepindah ngoten Bapak Ibu, ya panjenengan salat yang panjenengan bisa tempuh dengan jalan kaki Pak. Nggih, ya syukur-syukur Bapak Ibu panjenengan salat di situ aja, hadirin nggih mboten napa-napa. Dengan berbagai kondisi yang memang di situ mungkin panjenengan wah aku ndak nyaman ning kono kuwi bogang-bogang kok. Panjenengan mengupayakan untuk ada napa niku bogang sing rada gedhi jenengan lebeti ngoten mawon pun begitu Pak. Gitu Pak nggih. Nanti insyaallah mungkin besok Bapak Ibu di pertemuan yang akan datang akan kita tampilkan hadisnya. Oh sudah dan saatnya adzan. Ini Bapak Ibu nggih. Saya tampilkan saja hadisnya. Ben boten penasaran. Tenani to. Estu Pak, saya bacakan hadisnya nih Pak. Hadis sahih saya tampilkan Bapak Ibu. Makanya saya sendiri Pak nggih, saya sendiri Bapak Ibu napa niku lek mboten jadwal khutbah Jumat Pak, saya sholat di dekat rumah saya Pak. Dari masjidnya teman-teman NU Bapak Ibu dan saya nyaman dengan itu. Niki Pak, niki saya tampilkan. Bapak Ibu hadisnya sampun ketinggal napa dereng niku? Pun nggih. Niki yang merah ini hadis riwayat Imam Abi Dawud hadis sahih. Saya baca panjenengan tirukan itu penutup kita Pak. Man ghassala waghtasala. Artinya itu siapapun yang mandi yaumal jumu'ati di hari Jumat. Jadi syarat pertama Pak harus mandi. Sing boten adus berarti tidak dapat. Dan Bapak Ibu sudah sering kita bahas mandi Jumat itu ndak harus persis saderenge sholat Jumat. Karena di waktu Jumat kan awal kita bahas nggih. Waktu Jumat itu Bapak Ibu kita bisa langsung melaksanakan begitu matahari terbit
itu kita sudah bisa bersiap-siap sholat Jumat, Pak. Artinya mandi Jumat tuh ket pagi niku pun angsal. Panjenengan mau berangkat ke kantor, berangkat jam pinten? Oh, Masya Allah. Cek loknya mawon. Oke. Berangkat setengah tujuh ini kan pun matahari sudah terbit Bapak Ibu. Panjenengan mandi besar, nawaitunya itu memang mandi untuk sholat Jumat. Itu sudah diperbolehkan. Begitu Pak. Terus, wabakkaro wabtakaro. Yang kedua itu Pak, berpagi-pagi. Artinya Bapak Ibu gasik. Yang dimaksud wabakaro wabtakaro niku napa? Maksudnya kata para ulama tidak datang ketika khotib sedang khutbah, tapi sebelum itu jenengan datang sebelum khotibnya khutbah. Itu wabakaro wabtakaro. Syarat yang kedua Pak. Nggih dieling-eling Bapak Ibu nggih. Wa masya walam yarkab. Masya itu artinya berjalan. Lam yarkab tidak mengendarai kendaraan. Jadi berjalan kaki tidak berkendara. Ini persyaratan yang ketiga. Tadi saya sampaikan syaratnya jalan kaki Bapak Ibu. Nah, ini Pak. Tidak berkendara. Nabi bilang sendiri orang yang nggo kendaraan. Ngoten Pak. Wadana minal imami. Yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu. Begitu panjenengan datang, dana itu artinya mendekat, bukan dana loh Pak. Aplikasi. Mendekat. Begitu panjenengan datang, mboten kok alah lingguh ning kene ae, mboten. Jenengan melihat di depan ada yang kosong, panjenengan mendekat ke imam. Kalau panjenengan tidak mendekat, jadi mendekat ke mimbar Bapak Ibu. Mendekat ke tempat nanti imamnya ada. Jangan kok sing penting ning buri mboten. Kalau panjenengan napa niku tidak mau mendekat, berarti persyaratan yang keempat tidak terpenuhi dan gugur Bapak Ibu. Terus wastama'a dan mendengarkan. Nomor 5, mboten jagongan dhewe, mboten sare. Karena lek tidur tidak mendengarkan, gini mboten. Jagongan dhewe yang mboten mireng nih, namanya istama' itu benar-benar mendengar Bapak Ibu. Ini nomor 5 niku Pak. Lek mboten terpenuhi tidak. Kemudian yang keenam, walam yalghu. Yalghu itu artinya melakukan tindakan lago. Lago niku napa? Lago itu segala sesuatu yang mengganggu kegiatan mendengarkan khutbah. Kalau yang biasa dibaca di napa niku di masjid-masjid NU, di Masjid Agung ngoten Pak nggih. Biasanya kan dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persiwon, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumat wal imamu yahtub faqad lagaut. Kan gitu Pak. Itu hadis itu Pak. Memang hadis niku hadis saya. Apabila kamu mengatakan kepada saudaramu, menang. Ada orang rame Pak nggih, khutbah Jumat Bapak Ibu, lah kok jagongan terus panjenengan ucapan niku Pak. Itu ucapan sia-sia. Ngelingne wong jagongan iki lho ndak oleh Bapak Ibu. Napa meleh sing jagongan. Teko khutbah Jumat membahas jagung Bapak Ibu. Engko neh to Kang jagung iki engko neh. Ngoten Pak nggih. Engko neh. Jadi datang harus mendekat, mendengarkan, tidak boleh jagongan, tidak boleh berbicara. Nanti Nabi juga menyampaikan waman laibal aso, siapa yang dolanan kerikil Bapak Ibu, faqat lagho, maka dia telah melakukan kesia-siaan. Niki mboten enten karpete Pak nggih, alhamdulillah. Kula enten enek karpete Bapak Ibu diutik-utik ngoten Pak. Dolenan karpet, dolenan sajadah itu juga termasuk kesia-siaan. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi persyaratannya terperinci begini Pak, tapi pahalanya Bapak Ibu niki. Kana lahu ada untuknya. Bikulli khutwatin di setiap langkahnya. Ajru amali sanatin pahala amal 1 tahun. Siyamiha puasanya.
wa qiyamiha dan sholat malamnya. Oh, pahalanya ngeri Bapak Ibu. Makanya persyaratannya juga berat Pak. Harus datang duluan Bapak Ibu. Mandi sebelumnya. Kita Pak jalan kaki. Terus mendekat ke imam. Mendengarkan khutbah. Tidak melakukan tindakan kesia-siaan Bapak Ibu. Tapi pahalanya akan mendapatkan pahala 1 tahun Bapak Ibu puasa plus sholat malamnya. Lah kula panjenengan salat malam poso bendinten niki yo. Alah Bapak Ibu nggih poso Daud niatan poso Daud ngoten kadang kelakon kadang boten kelakon Pak. Gitu boten? Lah ini hanya dengan salat Jumat Bapak Ibu jenengan dapat pahala ini Pak. Jadi hadirin dirahmati Allah, sekali lagi salat Jumat itu simbol syiar Bapak Ibu, simbol persatuan Pak. Maka buang ego Bapak Ibu, buang ego. Memang cari kenyamanan dalam beribadah itu satu hal yang penting Bapak Ibu. Satu hal yang penting. Aku lek ndak nek Masjid Muhammadiyah aku gak nyaman. Mboten napa-napa. Satu hal yang penting Pak. Wong namanya beribadah itu kan nyaman, gen penak, gen khusyuk nggih Pak. Tapi tetap panjenengan perlu untuk bersabar di beberapa momen Bapak Ibu. Sehingga oh iki masjidnya alhamdulillah cedek mriki mawon sing cedek niku mawon Pak. Jenengan tindak mriku melampah Bapak Ibu. Kalau misalkan ada keperluan agak jauh ngoten. Jadi nggih sesekali niku oh, Pak, sesekali panjenengan mriku. Syukur-syukur nggih lek sering ya alhamdulillah Bapak Ibu. Ngoten nggih, itu hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini berkaitan dengan sholat Jumat Bapak Ibu. Dari apa yang kita bahas tadi ada yang mau disampaikan apa mboten? Oke, silahkan. Oke. Oke. Soft depan dekat imam tuh ndak harus kok mriki ngoten mboten. Tidak kok. Dari sana niki panjenengan soft depan itu sudah dekat dengan imam, Pak. Lek kabeh pengen yang burine imam, Bapak Ibu ora sida salat panggilan. Ngoten Pak nggih. Nggih. Nah, gitu panjenengan di depan ngoten mawon niku pun cekap niku. Taib ada lagi. Nggih, silakan Pak Ramlan. Bacaan sholawat apakah termasuk rukun? Belum kita bahas. Niki, ini untuk pertemuan yang akan datang. All about khutbah Jumat. Niki Pak. Khutbah niki pembahasan dalam bab ini itu rukun khutbahnya apa saja, sifat khutbah seperti apa, syarat khotibnya, anjuran-anjuran dalam khutbah, anjuran bagi pendengar dan larangannya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ngoten nggih Pak? Baik, ada lagi. Wah, engko mengke tanglet disanjangi benjing, benjing, benjing kabeh dijawabi benjing. Nggih, berkaitan dengan tadi dari persyaratan tadi nggih. Mboten enten, Ibu-ibu. Nggih, silakan Bu. Nggih. Keutamaan tadi toh. Nggih. Mendekat dengan imam berarti ya mboten jenengan maju teng sof pertama, mboten. Nggih. Terus kalau di sini kan sketsa nggih. Jadi memang begini. Dulu pernah kita bahas nggih. Pernah kita bahas jumhur ulama menyampaikan begini, Bu. Kalau posisi wanita, soft wanita itu sudah terpisah dengan softnya laki-laki, gitu. Softnya laki-laki sudah tertutupi, anjurannya itu bukan dari belakang lagi, tetapi dari depan begitu. Kenapa? Untuk menghindari madorot.
Madharatnya napa? Sing wingking niku lho mboten saged mlebet. Kabeh pengen ning buri yang baru datang akhirnya lewat ngendi iki? Mosok ya lewat jendela? Kan ngoten. Makanya panjenengan misalkan nggih salat di Masjid Nabawi ning buri dhewe ngoten. Mboten justru panjenengan dianjurkan ke depan begitu loh. Bukan kok malah ke belakang mboten, tapi ke depan. Gitu Bu nggih? Nggih. Jadi mendekat ke imam, mendengarkan. Walaupun tidak bisa melihat imam tapi mendengarkan. Nggih. Memang ujian mendengarkan khutbah Jumat itu luar biasa. Nggih. Marai ngopi kalih disaren apa ning disambi ngopi nggih mboten angsal marian Pak. Nggih. Ngoten nggih? Iya. Baik. Cukup? Oke, silakan Pak. Setahun sekali. Nggih. Nggih. Jadi panjenengan berjalan kaki itu sekali panjenengan melaksanakan itu ya panjenengan dapat pahala 1 tahun. Kalau seminggu 4 kali ya berarti 4 tahun. Luar biasa Pak. Ngoten Pak nggih. Baik kula nggih. Ya saya mengupayakan mboten enten jadwal kesana kemari wis salat cedhek omah ngoten ya Bapak Ibu. Wis mriku mawon, mboten usah tebih-tebih. Gitu Pak nggih. Ya. Baik, cukup Bapak Ibu, itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.